Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu, bertemu kembali kita pada pembelajaran bahasa Indonesia yang kali ini merupakan kelanjutan materi pelajaran kita pertemuan yang lalu. Anak Ibu, untuk mendapatkan berkahnya kita buka pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan ya arhamar rahimin. Oke anak ibu, gimana? Sudah bisa kita lanjutkan pembelajaran kita? Dengan harapan kamu harus tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini. Nah anak ibu, ada materi pelajaran kita hari ini yaitu mengenai masalah teks diskusi, khususnya menelaah teks diskusi. Nah, bicara tentang menelaah, teks diskusi menampilkan dan menguraikan masalah minimal atau paling tidak harus ada dua perbedaan pandangan atau pendapat. Nah, teks diskusi berisi gagasan, pendapat atau argumen yang pro dan kontra serta solusi atas permasalahan. Berarti nak di sini argumen yang pro, kemudian yang kontra dan solusi. Iya. Maksudnya apa? Bahwa di dalam sebuah teks diskusi dikatakan dia teks diskusi harus ada tiga permasalahan, yaitu ada argumen yang pro, yang memihak, yang setuju, dan ada yang kontra, yang menentang atau yang menolak. Nah, di samping itu spesialnya diskusi itu harus mendapatkan solusi. Solusi itu maksudnya jalan keluar yang terbaik terhadap permasalahan yang dibicarakan. Nih, jadi harus ada tiga ya. Nah, kemudian katanya harus ada argumen yang pro atau yang memihak dan ada yang kontra atau menentang serta solusi atas permasalahan yang aktual. Jadi ada masalah ya. Nah, menelaah struktur teks diskusi. Kali ini dari teks diskusi yang mau kita telaah adalah strukturnya. Nah, sebuah teks dikatakan sebagai teks diskusi jika telah memenuhi unsur teks sebagai berikut. Nah, apa saja sih yang menjadi unsur dari sebuah teks diskusi itu? Yang pertama adalah isu atau A adalah isu. Ya. Apa itu isu? Unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena yang berupa permasalahan atau topik yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Jadi isu itu sama dengan permasalahan atau topik yang akan dibahas di dalam sebuah diskusi. Nah, kemudian bagian yang kedua dari struktur diskusi itu atau teks diskusi itu adalah bagian B, argumen pendukung, yaitu argumen pendukung atau yang pro, yang memihak. Argumen dalam teks diskusi adalah berbagai pendapat yang ada mengenai masalah atau persoalan yang akan dibahas dalam diskusi. Nah, bagian argumen pendukung merupakan tulisan yang pembahasannya searah. Maksudnya searah itu sejalan, yang memihak, yang setuju, maka katanya searah, setuju, yang bersifat mendukung topik atau permasalahan. Nah, jadi di sini kalau yang namanya diskusi itu harus ada dua pihak, yang pro dan yang kontra. Nah, sekarang bagian C dari sebuah teks diskusi, struktur diskusi itu, yang C yaitu argumen penentang. Kalau tadi ada yang pro, yang mendukung, yang searah, yang memihak, ada yang menentang. Kata lainnya kontra atau kontradiktif katanya. Berarti yang menentang. Apa itu? Yaitu merupakan bagian yang berisi tentang pembahasan yang bertolak belakang.
Ya, berarti yang menentang topik yang menjadi bahan perbincangan dalam teks. Nah, itu dia. Berarti di sini ada pihak pendukung, ada pihak penentang. Nah, sehingga nanti di dalam sebuah teks diskusi itu dari pihak yang mendukung atau yang pro dengan yang kontra atau yang menentang, maka akan diperolehlah bagian yang terakhir dari struktur teks sebuah diskusi. Apa namanya? Bagian kesimpulan. Nah, apa itu kesimpulan dalam teks diskusi? Adalah hasil kesimpulan atau rekomendasi atau solusi. Jadi tadi kan ada 3 ya. Ada yang namanya solusi tadi terakhir. Berarti solusi itu diletakkan di bagian kesimpulan. Jalan keluar itu biasanya bagian akhir, bukan bagian awal. Ya. Hasil diskusi haruslah berisi rekomendasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, rekomendasi yang dihasilkan sebaiknya merupakan jalan tengah. Ingat ya nak, jalan tengah untuk berbagai pihak, baik pihak yang pro maupun pihak yang kontra. Jadi dia harus ada jalan tengahnya. Tidak boleh memihak ke bagian yang pro maupun yang kontra. Jadi harus ada jalan tengah. Itu namanya solusi. Di mana itu terdapat? Di dalam kesimpulan. Oke, sekarang diterapkan dalam sebuah contoh ini. Contoh teksnya berjudul mengenai masalah narkoba. Ya, masalah narkoba. Tadi yang pertama strukturnya isu ya. Nah, di sini isunya dari narkoba katanya bahaya buruk narkoba tentunya sudah banyak diketahui masyarakat, tetapi sampai kini masih ditemukan penyalahgunaan narkoba. Berarti isunya di sini mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian di isu juga dijelaskan apa sih narkoba itu supaya pembaca tahu ya apa itu narkoba gitu. Narkoba katanya narkotika dan obat-obatan berbahaya yang merupakan zat adiktif atau psikotropika yang dapat memberi efek candu. Ya, pengaruh kata lain yang membuat orang pengaruhnya itu menjadi negatif, menjadi candu atau ketagihan. Nah, dampak buruk pada kesehatan tubuh bila digunakan terus-menerus dalam dosis yang sangat banyak. Berarti di sini ini namanya masalah yang akan dibicarakan di dalam sebuah diskusi, yaitu penyalahgunaan narkoba. Oke, kita lanjut. Bagian yang berikutnya. Bagian yang berikutnya yaitu ya, bentar nah Ibu. Jadi tadi isunya, topiknya atau masalahnya yang kita bicarakan tadi adalah tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Nah, terus bagian berikutnya yaitu ada argumen yang mendukung bahwa tidak boleh menyalahgunakan narkoba. Berarti dia sejalan, setuju bahwa itu tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan narkoba. Nah, contohnya dia kasih alasannya, argumennya. Contoh bahaya yang disebabkan oleh narkoba dan banyak buktinya, antara lain, ini argumennya. Yang katanya mengganggu kinerja jantung. Kesehatan nggak itu ya? Kesehatan ya. Terus gangguan pembuluh darah, bahkan kadang-kadang maaf cakap bisa pembuluh darahnya pecah sehingga membuatkan overdosis katanya, karena overdosis ya. Kemudian kerusakan otak, ini hati-hati anak ibu ya. Otak kita tuh bisa hang, bisa blank kata lainnya, karena pengaruh apa? Penyalahgunaan tadi. Gangguan pada paru-paru, bisa sesak napas, bisa tuberkulosis dan sebagainya. Gangguan fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu misalnya kalau orang dewasa, misalnya dia sudah berumah tangga, kata bahasa ininya bisa mandul, tidak mempunyai keturunan. Kenapa? Pengaruh penyalahgunaan tadi. Kemudian turunnya nafsu makan. Ini biasanya kalau orang yang sudah kecanduan malas makan, nggak selera dia makanan apapun, ya tuh, sehingga badannya menjadi kurus. Nah, selain itu sering mual dan muntah-muntah.
Muntah-muntah bukan di sini karena penyakit lain, tapi karena pengaruh dari penyalahgunaan narkoba tadi secara berlebihan. Bahkan yang paling menyeramkan, orang yang menyalahgunakan narkoba itu bisa terkena virus AIDS. Nah, ya nah Ibu, berarti luar biasa ya argumen ini, memang fakta. Nah, luar biasanya argumen yang dikemukakan orang yang mendukung ya nggak usah gitu penyalahgunaan narkoba. Nah, selanjutnya di dalam sebuah teks diskusi biasanya ada argumen menentang ya. Cuma di sini menentangnya, narkoba itu katanya boleh digunakan ya, tetapi tidak sepenuhnya buruk katanya, boleh digunakan dengan benar. Untuk kalangan apa itu? Misalnya digunakan untuk para medis. Zat-zat jenis psikotropika ini sebenarnya masih digunakan dalam dunia kedokteran atau para medis gitu ya. Misalnya, nah Ibu, kalau misalnya ada orang tua yang susah untuk melahirkan yang harus dioperasi sesar, itu biasanya harus ya diberi. Cuma di situ penggunaannya ahlinya kan dokter tahu berapa dosisnya sehingga tidak mengakibatkan efek yang negatif. Ya ada ukurannya, ada dosisnya gitu. Dokter yang tahu. Nah, misalnya untuk melakukan bius pada pasien, nah itu tadi bilang untuk orang yang misalnya melakukan operasi dan sebagainya, itu biasanya harus menggunakan salah satu psikotropika itu. Nah, sehingga di sini dari pendapat yang menentang dan yang mendukung tadi bisa diambil kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bagian akhir yang berisi apa tadi? Nah, berisi solusi. Apa sih solusinya dari tentang penyalahgunaan narkoba itu tadi? Bolehkah narkoba digunakan? Simpulannya katanya, ketika kita sudah mengetahui bahaya yang disebabkan oleh narkoba, cermatnya atau bijaknya kita menghindari penyalahgunaan narkoba dan kita perlu lebih berhati-hati. Mengapa? Karena pergaulan zaman sekarang yang semakin bebas. Nah, itu kesimpulannya ya Ibu. Jadi nah Ibu, dengan adanya penjelasan yang khusus Ibu ambil mengenai masalah diskusi tentang penyalahgunaan narkoba, kira-kira nanti dari argumen yang mendukung sudah bisa tahu ciri-cirinya sehingga anak Ibu bisa terhindar dari bahaya narkoba tersebut. Oke anak Ibu, demikian penjelasan Ibu tentang masalah struktur dari teks diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.